Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 6D yang beranggotakan Khairun Nisa Nurul Hasanah, Nadia Nabila, dan Rini Ardani Zulma akan menjelaskan mengenai pendekatan konseling eklektik. Konseling eklektik mulai dikembangkan sejak tahun 1940-an oleh Frederick Thorne. Thorne mulai mengelola majalah Journal of Clinical Psychology pada tahun 1945 dan menyebarluaskan pandangannya dalam beberapa buku. Salah satunya adalah Principle of Personality Counseling pada tahun 1950. Dalam buku ini, Thorne mencoba mengintegrasikan unsur-unsur positif dari masing-masing aliran dalam suatu sistematika baru dan terpadu. Lalu, apa itu eklektisme? Eklektisme merupakan suatu pandangan yang berusaha menyelidiki berbagai sistem metode maupun teori dengan maksud untuk memahami dan menerapkannya dalam situasi yang tepat. Artinya, eklektik ini adalah menyeleksi atau menyesuaikan teori yang sesuai dengan kebutuhan klien. Konseling eklektik. Konseling eklektik menunjuk pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil dari beberapa konsepsi serta pendekatan. Contohnya seperti pendekatan psikoanalitik, humanistik, dan kognitif perilaku. Artinya, dalam konseling eklektik ini, kita tidak hanya berorientasi pada satu teori secara eksklusif. Nah, kenapa tidak hanya berorientasi pada satu teori? Karena jika kita hanya mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan, itu akan terlalu membatasi ruang gerak konselor. Sebaliknya, dengan pendekatan ini, konselor dapat menggunakan variasi teori konseling, prosedur, dan teknik, sehingga konselor dapat melayani masing-masing konseli sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ciri khas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Thorne menjelaskan bahwa konseling eklektik sesuai untuk diterapkan pada orang-orang yang tergolong normal. Menurutnya juga, seseorang dikatakan telah berhasil dalam menjalankan proses konseling jika ia mampu memandang dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya secara realistik. Asumsi perilaku bermasalah. Ada 3. Yang pertama, tidak ada sebuah teori yang dapat menjelaskan seluruh situasi klien. Yang kedua, pribadi konselor adalah faktor penting akan keberhasilan konseling pada berbagai tahap proses konseling. Yang ketiga, perilaku bermasalah adalah perilaku yang terlalu kompulsif dan emosional. Tujuan konseling eklektik yaitu membantu klien mengembangkan integrasinya pada level yang lebih tinggi, yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integrasi yang memuaskan. Peran konselor ditentukan oleh pendekatan yang digunakan oleh konselor. Namun, untuk mencapai tujuan, konselor berperan secara bervariasi, misalnya sebagai konselor, psikiater, guru, konsultan, fasilitator, mentor, advisor, atau pelatih. Proses konseling eklektik. Pada proses ini terdapat 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap pembukaan. Pada tahap ini konselor memperkenalkan diri terhadap klien, begitupun sebaliknya dalam rangka membangun hubungan antara keduanya. Kemudian tahap kedua yaitu tahap penjelasan masalah. Pada tahap ini klien menjelaskan masalahnya terhadap konselor dan tujuannya datang kepada konselor, sedangkan konselor hanya menjadi pendengar saja. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap tanggapan. Konselor memperdalam masalah yang dihadapi klien, kemudian menyesuaikan kondisi permasalahan yang dialami klien tersebut dengan penyesuaian teknik yang akan diterapkan konselor pada proses konseling. Terakhir, tahap keempat yaitu tahap penutup. Pada tahap ini, klien dan konselor saling memberi kepercayaan
Eh, Pada tahap ini juga, konselor dapat menutup proses konseling setelah mendapat jawaban atau mengalihtangankan kasus, atau juga melanjutkan proses konseling. Asumsi yang mendasar dari teknik eklektik menurut Gilliland dan kawan-kawan. A. Tidak adanya situasi klien yang akan sama karena klien datang dengan masalah dan kepribadian mereka yang berbeda-beda. Kemudian B. Setiap klien dan konselor adalah pribadi yang mengalami perubahan. Baik konselor maupun klien mengalami perubahan dari sebelum dan sesudah terpecahkannya masalah. C. Klien adalah peran utama atas permasalahan dirinya, maka klien harus percaya terhadap dirinya sendiri agar mempermudah terpecahkannya masalah. D. Konselor profesional menguasai beberapa teknik yang memiliki beberapa sumber teknik yang disediakan dalam pemberian bantuan. E. Konselor menyadari atas kekurangan pada dirinya dan permasalahan klien, maka dari itu konselor tetap harus bertanggung jawab atas pemberian bantuan terhadap klien. F. Banyaknya masalah yang membuat klien terkadang dilema, sehingga banyak alternatif yang dipakai untuk mengatasinya. Kelebihan dan kekurangan terapi eklektik. Kelebihannya yaitu dapat melayani konseli atau klien sesuai dengan kebutuhannya dan masalah yang dihadapinya dengan menggunakan berbagai pendekatan, prosedur, dan teknik. Kemudian kekurangannya yaitu konseli atau klien dapat merasa kebingungan bila terjadi perubahan-perubahan strategi yang dilakukan oleh konselor. Kemudian selanjutnya, konselor juga bisa mengalami kesulitan dalam proses konseling karena konselor dituntut untuk mahir dalam menerapkan semua pendekatan yang ada. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.